Hari ini Anda berada di tempat pikiran Anda membawa Anda sampai sekarang. Besok Anda akan berada di mana pikiran membawa Anda. James Allen. Jika Anda bertanya kepada orang-orang apakah mereka ingin memiliki hari esok yang lebih baik, 99% dari mereka akan menjawab ya. Namun jika Anda memberitahu mereka, oke, yang harus Anda lakukan hanyalah mengembangkan diri dan menempatkan diri Anda di jalur kesuksesan setiap hari, kemungkinan besar banyak orang akan berkecil hati saat itu juga. Dan kenyataannya, ketika mereka memikirkan hari esok yang lebih baik, banyak yang berharap untuk memenangkan lotre. Semua orang merasa gembira saat berulang tahun, tapi bukan karena mereka menjadi orang yang lebih baik. Tujuan hidup Anda seharusnya tidak hanya menjadi tua. Tujuan Anda adalah menjadi orang yang lebih baik. Dan seiring bertambahnya usia, lakukan lebih cepat, karena waktu Anda lebih sedikit. Tingkat kehidupan Anda selanjutnya membutuhkan versi terbaik dari diri Anda. Hidup adalah tentang pengorbanan. Anda selalu menyerahkan sesuatu untuk hal lain. Ini adalah keputusan, persimpangan jalan yang Anda hadapi setiap hari. Seringkali Anda tidak bisa mendapatkan keduanya. Anda harus memilih. 6 pengorbanan yang perlu Anda lakukan dalam hidup Anda setiap hari untuk mencapai kesuksesan sepenuhnya adalah: pertama, pilihlah prestasi daripada pengakuan. Kita semua ingin diakui. Masalahnya adalah pengakuan orang lain bersifat berubah-ubah dan bersifat sementara. Jika kita mendasarkan perjalanan kita pada pengakuan orang lain, kita akan terus-menerus menjalani kehidupan yang penuh frustrasi. Kita harus fokus pada pencapaian kita, terlepas dari apakah orang lain mengakui kita atau tidak. Prestasi adalah tujuan pribadi yang ada di tangan kita, di wilayah pengaruh kita. Kedua, pilihlah yang unggul daripada yang dapat diterima. Motivator hebat Mark Gorman menyatakannya seperti ini: jika keunggulan adalah sebuah pilihan, mengapa memilih sesuatu yang berbeda? Setiap hari, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita mempunyai pilihan untuk melakukannya dengan baik atau tidak. Pada akhirnya, itu adalah keputusan. Perhatikan detailnya, upayakan perbaikan terus-menerus, disiplin dan tingkatkan standar Anda di atas standar biasa-biasa saja, dan semakin dekat dengan keunggulan. Ketiga, pilihlah pertumbuhan pribadi daripada kesenangan sesaat. Tentu saja kita cenderung mencari kesenangan sesaat. Namun, pertumbuhan pribadi memerlukan penyangkalan diri dalam banyak kasus dan bertindak proaktif. Pertumbuhan pribadi melibatkan keyakinan internal bahwa kita tidak perlu bereaksi, melainkan merespons stimulus setelah berpikir, menganalisis, dan memilih respons yang tepat, sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kita. Keempat, pilihlah potensi masa depan dibandingkan keuntungan finansial. Sebagian besar impian kita membutuhkan uang, terkadang banyak uang. Tidak ada salahnya berjuang untuk mendapatkan uang. Namun ada kalanya kita perlu mendahulukan potensi daripada uang. Ada kalanya kita perlu mengurangi penghasilan kita untuk mengerjakan sesuatu yang akan memberi kita lebih banyak dalam jangka panjang. Saat Anda mengambil keputusan dalam hidup Anda, buatlah berdasarkan potensi, bukan uang hari ini. Kelima, memilih fokus pada kepentingan yang tersebar. Tidak ada yang bisa memberitahu saya waktu pastinya jika mereka membawa 2 jam tangan. Kesalahan terbesar yang pernah saya lihat pada teman-teman wirausaha yang brilian adalah banyaknya ide yang ingin mereka laksanakan pada saat yang bersamaan. Seiring waktu, Anda mungkin dapat melakukan sebagian besar atau semuanya, tetapi Anda harus melakukannya satu persatu. Keenam, pilihlah transendensi daripada keamanan. Praktis mustahil membangun sesuatu yang transendental tanpa mengambil risiko. Jika Anda tidak mengambil risiko, Anda akan menjalani kehidupan yang membosankan. Setiap pria dan wanita hebat telah meningkatkan makna hidup mereka sebanding dengan tingkat risiko yang mereka ambil. Dan tentu saja risikonya harus diperhitungkan, tetapi ada saatnya dalam hidup Anda harus terjun ke air. Dan ya, itu akan menakutkan. Salah satu kesalahan paling umum yang pernah saya lihat dan alami adalah percaya bahwa pertumbuhan pribadi terjadi secara alami. Banyak orang berpikir bahwa hanya dengan hidup dan hidup, mereka akan mengembangkan kebijaksanaan seiring berjalannya waktu. Saya telah mendengar berkali-kali bahwa hidup adalah guru terbaik. Kenyataannya adalah bahwa hidup adalah guru terbaik hanya jika kita sengaja mengejar pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita memahami bahwa pertumbuhan pribadi bergantung pada kita dan bahwa kita perlu memiliki kesengajaan dalam prosesnya, indera kita menjadi peka terhadap pembelajaran dan peluang yang diberikan kehidupan kepada kita untuk mencapai tujuan tersebut.
Selama proses pertumbuhan pribadi dan jalan menuju kesuksesan, kehidupan akan memberi Anda peluang di mana Anda dapat memutuskan untuk menghindari atau menghadapi proses pertumbuhan. Jangan menghindari proses pertumbuhan, manfaatkanlah. Manusia cenderung tertarik pada zona nyaman kita. Untuk bertumbuh, kita harus memaksakan diri untuk meninggalkan zona itu dan menjelajah ke hal yang tidak diketahui dan, terkadang, berisiko. Proses pertumbuhan pribadi tidaklah mudah. Tumbuh dewasa itu menyakitkan dan membutuhkan disiplin. Oleh karena itu, Anda perlu memotivasi diri sendiri selama proses berlangsung. Salah satu motivator terbesar adalah terus-menerus memeriksa penglihatan Anda. Anda perlu mengingatkan diri sendiri ingin menjadi siapa dan membayangkan seperti apa hidup Anda saat itu. Cara lain untuk memotivasi diri sendiri adalah dengan memberikan hadiah kecil pada diri sendiri. Apapun imbalan kecilnya, tentukan dan berikan penghargaan pada diri Anda sendiri jika Anda mencapai suatu tujuan. Sesuatu yang akan Anda perhatikan selama proses tersebut adalah bahwa pertumbuhan pribadi adalah perjalanan seumur hidup. Saat Anda merasa telah tiba, Anda akan menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan. Namun jauh dari kekecewaan, Anda akan jatuh cinta dengan proses menjadi diri Anda yang lebih baik. Bukan karena egois, namun sebaliknya, karena komitmen Anda terhadap keunggulan akan berdampak pada keluarga, teman, dan masyarakat Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak hanya perlu melakukan perubahan internal, tetapi juga penting untuk memiliki rencana tindakan yang memungkinkan Anda tetap berada di jalur yang benar, menjadi lebih produktif, dan lebih disiplin. Untuk mencapai hal ini, Anda harus memahami bahwa kita dididik untuk belajar, bekerja, dan mengulangi siklus karir itu sepanjang waktu. Mengulangi siklus itu tidak memungkinkan kita untuk keluar dan mengatasi kesesuaian kita. Di sisi lain, jika seorang anak kecil dilatih dan diprogram untuk meningkatkan kecerdasannya, dia tidak akan ditolak karena tidak melakukan dengan baik apa yang dilakukan orang lain. Dia malah akan dihargai atas apa yang hanya bisa dia lakukan dengan baik. Anda juga harus menyadari bahwa Anda datang ke kehidupan ini untuk memengaruhi kehidupan dengan hasil Anda. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Anda adalah seorang pemimpi. Jangan hancur saat menghadapi kesulitan atau penolakan. Orang yang mencapai hal-hal besar menyadari betapa mudahnya menyerah pada pikiran negatif, namun mereka mengerahkan seluruh energi mentalnya ke hal positif. Fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak Anda inginkan. Untuk mengakhiri video ini, jangan lupa bahwa komitmen kami kepada Anda adalah memberikan yang terbaik dari kami melalui konten kami. Komitmen yang kami minta dari Anda adalah 3C, berkomentar, berbagi, dan berkreasi. Gunakan apa yang Anda pelajari untuk menciptakan sesuatu yang hebat bagi hidup Anda. Untuk kesuksesan dan kemakmuran finansial Anda, sampai video berikutnya.